ketika dipastikan ajang Piala Dunia itu batal, yang disampaikan ke publik bukan marah-marah malahan itu. Enggak. Gibran justru meminta maaf kepada masyarakat. Jika ada kata-kata yang salah, termasuk juga kepada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam rahayu, salam sejahtera, salam ngompol. Tetap ngomongin politik, ngompol. Nah, gunjang-ganjing tentang batalnya Indonesia jadi host Piala Dunia masih kita dengarkan hingga saat ini. Ada rasa kecewa, sedih, dan sebagainya. Ora popo, kancane. Lah memang masyarakat kita ini paling suka komentar. Pokoknya komentar kabeh, ngomong dewe-dewe, ndak apa-apa, pendapat bebas gitu ya. Pokoknya macam-macam lah yang bisa kita lihat di berbagai pemberitaan. Wah, pokoknya ora popo, ora gendah ya ora popo gitu lah. Atau juga di medsos. Itu juga semua membahas tentang Piala Dunia usia 20. Wong di warung tetangga saya itu tongkrongannya Pak RT dan warga, ya sudah kayak pengamat politik saja itu komentarnya. Wah, pokoknya masyarakat tambah pinter malah ini. Satu hal yang pengen saya soroti adalah sikap Mas Gibran, wali kota Surakarta yang di sana ini. Orang nomor 1 di Solo ini. Nah, sikap wali kota Solo ini sejak proses persiapan Piala Dunia, polemik penolakan hingga akhirnya FIFA menyatakan Indonesia tidak jadi dan batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, komentar pertamanya di akun medsosnya seperti ini. Wes ya, sesuk rasah dibahas U20 neh. Atau jika di Indonesia kan seperti ini loh. Nah, sudah, besok tidak usah membahas U20 lagi. Nah, ini ngomongnya Mas Gibran ini. Nah, kita tahu sebelum ada keputusan FIFA terhadap berbagai pihak yang menolak hadirnya timnas Israel, Mas Gibran tidak menyerang sama sekali. Pokoknya elegan, meneng. Ya mau sekali-sekali ngomong sekali-sekali. Ya meski masih muda, dirinya tahu. Perintah dari pemerintah jelas diminta menyiapkan venue dan mensukseskan Piala Dunia usia 20. Ya, mau tahu siapa yang menandatangani komitmen dengan pemerintah pusat? Pak Rudi alias Pak Hadi Rudiatmo, itu mantan wali kota Solo sebelum Mas Gibran. Pak Brengos kalau saya panggilnya itu. Nah, ini pembelajaran penting bagi kita semua, bagi masyarakat. Gibran memang tidak tanda tangan langsung saat itu, tapi dia tahu yang tanda tangan adalah pejabat wali kota. Ini wali kotanya, bukan orangnya. Otomatis ketika dia menjabat wali kota, maka dia harus menjalankan komitmen yang sudah ditandatangani oleh wali kota sebelumnya. Ini seperti ini, harusnya seperti itu. Ya, dia memposisikan sebagai tuan rumah. Saya duwe gawe gitu. Bahkan rencana final Piala Dunia juga bakal digelar di Solo, di Stadion Manahan sana. Wah, sekarang megah itu. Nah, makanya persiapannya total. Wow, lingkungannya dibersihkan, ditata rapi supaya bisa menjalankan pertandingan dengan baik dan lancar. Makanya persiapannya ya total sekali. Entah sudah beberapa puluh kali Gibran rapat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan PSSI, dengan panitia lokal, dengan FIFA juga itu, dan banyak pihak lain supaya penyelenggaraan itu bisa lancar. Maksudnya begitu. Lantas, ketika dipastikan ajang Piala Dunia itu batal, yang disampaikan ke publik bukan marah-marah malahan itu. Enggak. Menyerang berbagai pihak yang menjadi penyebab kegagalan dilaksanakan Piala Dunia. Oh enggak. Gibran justru meminta maaf kepada masyarakat. Jika ada kata-kata yang salah, termasuk juga kepada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Gubernur Bali, Pak Wayan Koster.
Nah, permintaan maaf itu untuk pihak yang bisa jadi tersinggung atas kata-kata yang dia keluarkan. Ini anak muda yang punya unggah-ungguh nih. Nah, wong Jawa ya kudu unggah-ungguh nih. Bagus nih, menjadi teladan ini. Nah, apa cukup di situ? Oh tidak. Tidak. Gibran juga mendukung orang-orang yang berjuang sangat keras agar Piala Dunia berjalan dengan sukses. Nah, saat Mas Erick Thohir mengunggah gambar berwarna hitam di akun medsosnya, Mas Gibran meresponnya dengan menulis, walaupun gelap loh tuh, saya tetap di belakang jenengan Pak. Ya, dia bilang gitu, yang mengomentari komentarnya Mas Erick Thohir itu. Lah dengan segala risikonya, pura kendel itu. Kita tahu loh, Mas Erick Thohir itu bukan sekedar Menteri BUMN. Pembantunya Pak Jokowi, menterinya Pak Jokowi, ya ayahnya Mas Gibran sendiri. Tapi sekaligus Ketua Umum PSSI yang baru, masih fresh ini. Yang tentu berjuang sangat keras menyiapkan Piala Dunia dengan optimal. Total dengan segala kemampuannya supaya ini berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, bahkan di detik-detik terakhir beliau langsung menemui Presiden FIFA itu loh. Gianni Infantino yang kebetulan beliau sedang berada di Qatar. Nah, sikap gerak cepat begini adalah sikap-sikap yang identik dengan orang terdekat Pak Presiden Jokowi. Wah, Pak Jokowi itu kalau ada masalah, cak-cak, bladus, badut, rampung gitu. Satu hal yang perlu kita amati. Perhatikan mereka. Saat FIFA mengumumkan pembatalan adalah mereka menyalahkan orang lain. Wah, kambing hitam kan itu loh. Cek saja itu komentar Mas Gibran. Pak Erick Thohir, Pak Muhadjir Effendi yang saat itu PLT Menpora, hingga Pak Jokowi sendiri, enggak menyalahkan siapa-siapa, elegan gitu loh. Nah, mereka adalah orang-orang yang berjiwa besar. Mereka pemimpin-pemimpin berkarakter di bidangnya masing-masing. Bandingkan dengan pihak-pihak yang memang menolak timnas Israel tetap hadir di Indonesia karena kebenciannya. Karena rasa benci itu, jijik rasanya itu. Nah, mereka itu entah MUI, entah PKS, apalagi para pengasong 212 dan sejenisnya. Wah, pokoknya nyalah-nyalah gitu ini. Oh ya, karena memang dalam hatinya di sini mau benci dong. Jadi nyalah-nyalah. Beda dengan orang-orangnya Pak Jokowi loh. Apa dipikir Gibran sebagai anak kandungnya Pak Jokowi sebagai bawahan presiden pasti selalu setuju dengan keputusan yang diambil oleh Pak Presiden, bapaknya sendiri. Ya dia tahu mana yang harus dijalankan tanpa banyak perdebatan. Wah, pastinya begitu. Dan mana yang bisa ditawar, dinyang kalau bahasa Jawanya itu. Ingat pada Mei tahun lalu itu, ketika Presiden sudah membolehkan masyarakat melepas masker ketika berada di luar ruangan, Gibran tetap menganjurkan warganya masih mengenakan masker kok. Ya ini demi pencegahan. Udah ngerti sak jatine, ngerti-ngerti mak bledus COVID lagi kan. Nah ini bener, bukan membantah Pak Presiden, tapi menjaga kesehatan, menjaga keamanan, kenyamanan warganya, khususnya di kota Surakarta. Lah, lalu pada November 2022, saat ada instruksi kendaraan bermotor listrik untuk operasional pemerintah daerah. ini Pak Gibran, Mas Gibran ini. Anggaran mobil listrik bagi wali kota dan wakil wali kota dihapus kok. Anggaran mobil itu dihapus dan dialokasikan untuk masyarakat. Urung perlu nganggo kendaraan sing enek. Saat ini pokoknya tekan nyaman dan orang muka mogok loh. Seperti membangun pasar atau taman cerdas. Nah itu alokasinya ke sana. Nah, bagi Gibran berkendaraan dinas Innova sudah cukup. Wah, Toyota Innova bekas punyanya Ibu Wali Kota dulu, Bu Rudi itu yang dipakai itu mobilnya dinas Bu Rudi, istrinya Pak Rudi, Pak Brenggos itu lah. Bagi yang belum tahu, mobil dinas Mas Gibran itu bukan mobil yang baru dibeli ketika dirinya dilantik menjadi wali kota. Nah itu benar itu. Itu adalah bekas mobilnya dinas Pak Rudi itu sebelumnya. Meski masih berusia muda, belum banyak pengalaman di politik. Katanya sih, tapi ya dia mau belajar. Mas Gibran tetap belajar untuk politik, perkembangan politik di Indonesia. Dia bisa membedakan mana kebijakan pemerintah pusat yang harus diamankan tanpa banyak protes, dan kebijakan yang sifatnya tidak langsung dituruti, ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Nah, ya kita percaya
Gibran yang tidak menolak kedatangan timnas Israel bukan berarti setuju dengan kekerasan yang dilakukan oleh Israel pada Palestina. Dia tetap tidak setuju dengan Zionisnya Israel, dia tidak setuju. Mereka datang ke Indonesia untuk bermain bola. Masyarakat mestinya juga harus belajar. Kebebasan atau demokrasi yang dianut bangsa ini bukan kebebasan yang tanpa batas. Ada batas-batasannya, ada ukuran-ukurannya. Kebebasan yang harus menuruti apa yang kita mau, nggak seperti itu. Semua ada koridornya, ada aturannya, ada ruang-ruangnya yang harus disediakan. Orang ngawur, orang protes, orang demo, nggak seperti itu, ada aturannya. Nah, kejadian gagalnya menjadi tuan rumah kemarin bukan berarti rakyat tidak boleh protes atas kehadiran timnas Israel. Boleh, nggak apa-apa. Kalian harus berpikir terlebih dahulu. Jika dinyatakan di publik berbahaya bagi kedaulatan atau menimbulkan konsekuensi, nah, misalnya bagi PSSI, bagi timnas kita, bagi anak-anak yang akan mewakili Indonesia di Piala Dunia, lah, kan bisa seperti itu. Nah, mikir sik lah. Mikir sih lagi ngomong, mikir sih lagi upah loh. Oh coba sih lagi mikir, ngomong celap-celup lagi mikir loh. Orang cetol nanti orang genah. Pemenang obah ra mikir, jenenge gendeng. Ya jangan gitulah. Nah, kita punya saluran pemerintah daerah. Ada wakil rakyat, DPRD, nah, partai politik misalnya, kan kita bisa datangi mereka. Sampaikan baik-baik apa keberatannya. Juga lihat waktunya. Lah wong Israel lolos sejak tahun 2002 Juli loh itu. Kenapa baru sekarang bergerak? Karena memang kalian sengaja ingin mempermalukan pemerintah. Loh pihak sana loh. Tidak memikirkan masa depan anak-anak timnas usia 20 yang sedang menjalani pemusatan latihan. Nah ya mbak coba. Biasakan jika ingin melakukan sesuatu, memakan diri kalian adalah pihak yang mau dituju. Apa rasanya jika menghadapi orang-orang yang model mereka itu? Ya tapi ada beberapa yang lain loh, nanti akan kita bahas yang lain. Itu semua akan menjadikan tindakan kita, semua serba terencana, terukur, dan terlihat elegan. Ya bukan kayak gerombolan yang tidak berpendidikan itu akhirnya bareng-bareng protes neng jalan tidak melalui saruan yang benar. Wah, jadi kabeh repot macet kabeh. Apalagi yang mau kalian protes itu urusan kebijakan politik luar negeri. Ya semua ojo ngeyel lah. Ojo ngeyel. Piala Dunia U20 itu masuk kategori kebijakan politik luar negeri, hanya saja sub bidangnya olahraga, lebih kecilnya lagi bal-balan. Sepak bola itu loh. Nah, kalau menyangkut kebijakan luar negeri, percayakan saja pada pemerintah yang memang dalam mengambil keputusan sudah mempertimbangkan banyak hal. Nah, ini saya kembalikan lagi nih. Lihatlah cara berpikir dan mengambil tindakan seperti Gibran, wali kota Surakarta. Intinya berpikir dulu, ditimbang-timbang dulu. Wah, baru ngomong, baru bergerak. Nah, harusnya seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan dari aksi-aksi yang mau kita lakukan. Nah, lihat aja itu. Mas PKS. Mas PKS dalam banyak hal protes-protes tentang Amerika Serikat. Faktanya ketika duta besar Amerika datang ke kantor mereka, diterima baik-baik saja tuh. Oh, kita protes yang bareng ditekani, monggo-monggo lah ini. Apa kader PKS ini melakukan protes ketika datang atau mendemo DPP PKS ketika dubes Amerika datang ke kantor PKS? Nah, tidak ada sama sekali. Enggak kan? Nah, jadi berbagai aksi demonstrasi penolakan timnas Israel itu memang disetting oleh mereka. Yang tujuannya memang bukan untuk menolak kedatangan mereka. Jane ngono. Jane yang ben main nang Indonesia. Jane kan ngono toh. Nah, lihat spanduk yang mereka bawa saat GNPF FPI PA 212 melakukan demo. Ada spanduk besar hitam dengan tulisan keemasan terbaca jelas Jokowi mundur. Nah, kan wis beda lagi itu. Demone ketoke menolak Israel jane ora kuwi sing dimaksud, tetapi tetap membenci Pak Jokowi untuk Jokowi mundur. Lah ini kan masyarakat harus paham, harus tahu. Memang mereka punya kepentingan politik. Jadi mereka itu memanfaatkan momentum yang ada. Nah, sebab tahu
Ada banyak masyarakat Indonesia yang menolak kejahatan Israel atas Palestina. Ayo, sama-sama mengambil pembelajaran dari Gibran, wali kota muda yang memang tepat jadi contoh yang baik. Kita tiru sebagai teladan khususnya bagi anak-anak muda yang belum tahu, belum paham, belum mengerti secara fakta politik di Indonesia. Begitu saja ya, sampai jumpa pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Bengawan. Sampai jumpa.